Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kupa TV, kembali lagi di acara Ngosan, ngobrol santai bersama Rumah Sakit Punten. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari unit kebidanan Rumah Sakit Punten. Langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum Mbak, boleh perkenalkan diri dulu? Iya, perkenalkan nama saya Tami, saya salah satu bidan di RS Punten sini Mbak. Oke, gimana kabarnya Mbak Tami? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita kali ini mau bahas tentang apa nih? Tema kita kali ini bahas tentang stunting Mbak, karena di Indonesia kan stunting ini cukup ada juga ya masalahnya. Iya. Jadi nanti kita akan membahas putar stunting itu apa, penyebab dan faktor lainnya. Baik, mungkin bisa langsung saja dibahas, dimulai dari definisi apa sih stunting itu Mbak? Oh iya, jadi stunting itu gini Mbak, stunting itu gagalnya pertumbuhan atau perkembangan anak akibat kurangnya nutrisi yang adekuat tadi, itu gizi kronis itu tadi. Oke, kemudian apa yang bisa menjadikan anak itu stunting? Perhitungannya bagaimana? Jadi itu kan ada pemeriksaan dulu Mbak, tidak semerta-merta kita harus mendiagnosa itu stunting. Jadi ada pemeriksaan dulu. Nah, dikatakan stunting itu karena dia tinggi badannya pendek, kurang dari standar deviasi itu tadi dari -2. Itu standarnya dilihat pada tabel WHO, pertumbuhan perkembangan WHO. Gitu. Dan yang bisa menentukan dia ini stunting atau enggak, jadi harus periksa atau melalui konsultasi nakes dulu ya? Iya, benar sekali. Lalu, apakah semua balita yang pendek itu bisa dikatakan stunting, Mbak? Nah, ini dia. Balita yang pendek itu tidak harus dikatakan stunting. Jadi, ada pemeriksaan dulu itu tadi, Mbak. Jadi, kita ada penemuan kasus dan lain-lainnya sebagainya. Cuma, orang kan mengira bahwa yang pendek itu dikatakan stunting. Sebenarnya tidak. Jadi, ada perbedaan. Mungkin orang mengiranya kerdil dan stunting ini sama gitu. Jadi, kalau misalnya kerdil kan itu ada patokannya. Mungkin dari faktor genetik ataupun hormon. Kemudian, kalau stunting ini kita kan harus diagnosanya dulu. Jadi kalau stunting sudah pasti pendek. Gitu. Kemudian karena saya tahu stunting ini merupakan permasalahan yang kompleks ya Mbak ya. Nah, dan dampaknya yang saya tahu itu banyak dampak negatif yang bisa mempengaruhi tubuh kembang maupun dampak-dampak yang lain. Kira-kira dampak apa saja sih yang bisa disebabkan oleh kejadian stunting ini? Jadi untuk dampaknya mungkin ada dua ya Mbak. Mungkin dari dampak kesehatan itu sendiri, kemudian dari sosial ekonominya. Kenapa saya bilang dari dampak kesehatan? Karena sangat berpengaruh. Mungkin dari sebelum hamil, mungkin para remaja, mungkin kurangnya minum tablet tambah darah sebelum hamil. Kemudian mungkin ketika lahir berat badan bayinya rendah, kemudian pendek dan lain sebagainya. Mungkin karena kurangnya asupan juga, sehingga mungkin nanti berjangka panjang ketika dia dewasa gampang untuk terkena kayak penyakit jantung, diabetes dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari sosial ekonomi mungkin untuk pendapatan juga, kemudian ketersediaan makanannya juga, karena kan kalau misalnya ekonomi kan mungkin ketika pemberian ASI, kemudian MPASI yang tidak sesuai juga itu tadi juga sangat berpengaruh. Jadi sangat berbahaya ya kejadian stunting ini bagi keberlangsungan hidup seseorang ya, dan bisa berpengaruh juga dengan keberlangsungan sosioekonomi di negara kita. Sekali, kemudian untuk faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu apa aja Mbak? Nah, ini faktornya cukup banyak ya Mbak. Mungkin dari tadi itu karena dari remaja kurangnya minum tablet tambah darah kan diharuskan 1 minggu 1 kali. Kemudian ketika hamil itu kan sehari sekali minum tablet darah, tablet tambah darah, kemudian sampai 90 hari. Kemudian mungkin pasca lahir, kalau hamil tadi mungkin konsultasinya juga ya Mbak ya, harus rutin konsultasi ke dokter juga. Harus rutin periksa ya? Harus pemeriksaan juga, karena sangat penting sekali selama kehamilan. Kemudian pasca lahir, kita melihat ketika pasca lahir ini apakah balita ini mendapatkan ASI, kemudian MPASI-nya juga sesuai apa tidak, gitu. Kemudian ada faktor lainnya mungkin sosial budaya, kemudian kebersihan lingkungannya, sanitasinya itu tadi, gitu Mbak. Jadi saling berkesinambungan semuanya. Jadi banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya stunting itu ya? Benar sekali, banyak faktornya. Kemudian pertanyaannya, apakah stunting ini bisa dicegah? Ya, sangat bisa dicegah. Gimana itu caranya? Itu tadi kembali lagi berkesinambungan Mbak, dari waktu remaja, kemudian
pemberian asupan nutrisinya itu seimbang apa tidak, kemudian protein hewaninya juga terpenuhi apa tidak, kemudian ketika hamil tadi itu rutin melakukan pemeriksaan, kemudian asam folatnya diminum rutin, vitamin lainnya diminum rutin, pasca lahirnya juga sama, kemudian ketika dia balita apakah mendapatkan imunisasi lengkap atau tidak, seperti itu. Jadi sebenarnya kejadian stunting ini harus dicegah sejak dini, bahkan sebelum hamil ya. Ya, betul Kesehatan calon ibu juga harus selalu terjaga ya. Iya, benar sekali, Mbak. Kemudian yang saya tanyakan lagi, bagaimana sih alurnya jika menemukan kasus masalah gizi supaya dapat mencegah stunting? Oke. Alurnya itu kita kan melakukan surveillance gizi dulu. Tentunya mungkin di posyandu ya Mbak, biasanya kan pemeriksaan posyandu rutin setiap bulan, itu maupun dari ibu hamil ataupun balita. Kemudian kita melakukan pemeriksaan itu tadi, ketika kita menemukan sebuah kasus, pasti juga ada penanganannya. Itu tadi, misalnya ada salah satu balita mungkin mengarah ke stunting, itu kan dilihat dari buku pingnya kan ada kurvanya itu, pertumbuhan berat badan, tinggi badan, kemudian apakah balita ini mengarah ke BGM atau tidak. Apa itu BGM, Mbak? Bawah garis merah. Jadi berat badannya itu di bawah garis merah. Itu kan juga bisa mengarah ke stunting. Nanti mungkin itu didata dulu, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Mungkin kalau tidak di posyandu pasti kunjungan rumah. Gitu. Mungkin kan dilihat lagi kenapa kok anak ini kok bisa mengarah ke BGM itu tadi. Kemudian kalau memang dari lingkungannya mungkin dilihat sanitasinya kurang bersih, kemudian sosial ekonominya juga, pola asuh orang tuanya seperti apa, mungkin nanti itu bisa kita mendiagnosanya bahwa dia ini terkena stunting. Dan tidak lupa juga untuk konsultasi dulu ke dokter spesialis anak gitu. Kalau di rumah sakit Punten nih bisa nggak sih konsultasi tentang stunting? Pasti bisa dong. Oh ya, pasti bisa dong Mbak, soalnya di rumah sakit Punten sini ada dokter Maya. Nah, dokter Maya ini salah satu dokter spesialis anak juga Mbak. Kemudian dokter Maya ini juga menangani kasus stunting di Kota Batu. Jadi cocok banget ya kalau pemirsa di rumah mau apabila putra putrinya terdiagnosa stunting untuk konsultasi ke rumah sakit Punten bertemu dokter Maya, sangat tepat sekali. Iya, sangat tepat sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Mbak. Saya kira sudah cukup lengkap sekali penjelasan stunting ya. Nah, sahabat Kuba TV, itu tadi merupakan pembahasan tentang stunting dari unit kebidanan Rumah Sakit Punten yang sudah cukup lengkap ya Mbak ya. Nah, untuk sahabat di rumah jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari Kuba TV. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.